Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Berikut adalah beberapa pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, dimulai dengan semboyan pendidikan. Pertama, Ingarso Sung Tolodo. Semboyan pertama ini mengandung makna bahwa seorang pendidik harus memberikan teladan baik dari cara bicara, sikap, dan cara berpikirnya. Semboyan kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Nah, semboyan kedua ini memiliki arti di mana pendidik ketika berada di tengah-tengah murid harus memberikan dukungan semangat belajar. Dan semboyan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Makna dari semboyan ketiga ini adalah seorang pendidik harus selalu memberikan dorongan atau motivasi kepada muridnya. Ketiga semboyan ini terkenal dengan trilogi pendidikan. Ketika seorang guru memiliki ketiga semboyan tadi, maka layaklah guru tersebut dijadikan seorang panutan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memberi tuntunan. Dalam hal ini, menuntun adalah upaya untuk menebalkan dan memperbaiki laku yang sudah dimiliki anak-anak agar kelak mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya. Menuntun bukan berarti membatasi setiap gerak dan pemikiran anak. Kita tetap memberikan kebebasan pada anak-anak didik kita dan memberi arahan yang tepat agar kebebasan tersebut tidak membahayakan mereka. Menuntun anak murid sesuai dengan kodratnya terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan lingkungan alam tempat tinggal murid. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali sifat dan bentuk lingkungan di mana murid kita berada. Sedangkan kodrat zaman terkait dengan kemajuan dan perubahan zaman yang dialami oleh anak murid kita. Sebagai pendidik, kita pun harus memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan anak-anak kita agar kelak mereka mampu menjawab tantangan zamannya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengutarakan tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid artinya pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan anak muridnya, di mana anak butuh bahagia, butuh rasa aman, butuh rasa nyaman, butuh diapresiasi, dan butuh dipahami. Pembelajaran yang berpihak pada murid juga adalah pembelajaran yang memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan potensi terbesar mereka dalam berkreasi dan menjadi inovatif agar mereka mampu membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilannya sendiri. Lalu, mengapa penting sekali untuk mewujudkan gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan? Pertama, karena konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan zaman sekarang. Alasan kedua, karena inti dari filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu asas trikon, ya kontinuitas atau berkesinambungan, konvergensi atau pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman budaya, sangat sesuai dengan harapan kita sebagai manusia yang terus menginginkan perubahan yang baik. Lalu, apa sih tantangan yang muncul dan bagaimana solusi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak? Tantangan yang biasanya muncul adalah rendahnya motivasi murid dalam belajar. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah: pertama, kenali potensi murid kita. Pahami kodrat alamnya. Kemudian rancanglah pembelajaran yang melibatkan permainan yang menyenangkan, karena pada dasarnya kita semua menyenangi hal-hal yang berbau menantang dan menyenangkan. Maksud saya yang berbau tantangan. Gunakanlah media-media pembelajaran yang bervariasi agar bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.